Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 2 Oktober 2021. Nah, saya akan berbagi pengalaman saya yang habis memperpanjang SIM A. Sekarang SIM-nya udah SIM merah putih. SIM merah putih. Saya perpanjang SIM di daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nah, prosesnya dan apa saja persyaratannya itu akan saya sampaikan pada siang hari ini ya. Yang pertama itu tentunya kita butuhkan adalah membawa KTP dan membawa SIM. Bawa KTP dan bawa SIM, lalu kalau di Magetan itu nanti kita fotokopi, cuma nanti ngomong aja buat urus perpanjangan SIM, nanti udah tahu di fotokopi ini berapa. Kalau di Magetan itu habisnya 5.000, kita udah dapat stop map, dapat ballpoint sama fotokopi KTP sama SIM, kalau nggak salah 4 kali deh. Setelah dari tempat fotokopi kita berpindah ke sebelahnya. Kalau di Magetan itu tempat cek kesehatan ya, mohon maaf nih Bapak polisi. Menurut saya sih memang ya agak lucu, karena di tempat kesehatannya itu kita bayarnya 30.000. Nah, sepengalaman saya dulu itu kalau cek kesehatan di puskesmas itu tensi kita diukur, tinggi kita diukur, itu gratis. Nah, ini bayar 30.000 nggak tahu deh. Dan tensinya kita nggak diukur, kita cuma disuruh timbang badan aja. Itu semua datanya ya memang jadinya prosesnya cepat, cuma ya menurut saya biayanya 30.000 itu aja dia agak kemahalan. Itu aja sih yang dari saya. Terus langkah selanjutnya itu kita menuju, ini kalau dulu saya perpanjang SIM belum pernah itu ke ada yang sekarang tempat psikolog. Jadi di situ intinya kita disuruh data lagi, nanti kasih nama dan lain-lain itu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan dari 1 sampai 30 kalau nggak salah, cuma yang 15 itu dicoret, kita harus ngisi cuma 15, padahal soalnya itu masih tertera, cuma dicoret. Ya menurut saya itu formalitas saja menurut saya, tapi nggak tahu kalau memang ada manfaatnya. Soalnya ya intinya kan biayanya 75, jadi kan mahal juga ya menurut kita apa ya yang mau perpanjang SIM. Soalnya dulu nggak ada. Kalau memang ada seharusnya kalau menurut saya ya diringankan, jangan malah nambahin beban, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, nanti kita disuruh ngisi di situ apa pertanyaannya, pernah sakit perut, pernah mual, nanti kita tinggal centang iya atau tidak gitu. Nah, setelah saya ngisi itu kan sampai kelewat ngisi yang ke 16 sampai seterusnya. Nah, itu langsung didatengin sama petugasnya, yang ini udah nggak usah, terus tak storing ke depan. Habis itu kita dapat sertifikat gitu dari tes psikolog. Nah, ketika itu saya tanya, ini fungsinya untuk apa tesnya kalau buat diri kita tuh ya, jelasinnya sih agak belibet, tapi yang mungkin bisa diterima di akhir tuh katanya ya ini ada manfaatnya terkait apa kalau kita dalam berkendara. Ya sebenarnya kalau saya sendiri sih nggak ngeh dari pertanyaan itu sangkut pautnya di kendaraan itu apa, dan mahalnya itu menurut saya 75.000 itu mahal loh. Kayaknya juga nggak buat untuk mobil aja, motor pun juga sama. Andai kan nanti terus yang motor
di harganya beda, jadi lucu juga. Orang tes psikolog tuh harusnya ya sama kan, yang di pertanyaannya sama, ininya sama. Menurut saya 75.000 itu walaupun 5 tahun sekali ya, menurut saya dulu nggak pernah ada, sekarang jadi ada. Itu seharusnya kalau memang ada ya jangan mahal-mahal gitu. Nah setelah itu semua proses hampir lengkap. Nah kita tinggal masuk ke tempat pendaftaran. Jadi setelah berkas semua lengkap, kita masuk ke pendaftaran. Nanti kita sebelum, kalau di Magetan itu sebelum masuk ruangan itu kita ngeprint daftar antrian. Setelah ngeprint nanti kita ngisi mau perpanjang SIM apa atau mau buat SIM apa itu, terus tinggal dicentrang, ngasih data lagi, kita nulis lagi nama-nama kita, alamat kita dan lain-lain sampai turun. Nah masuk langsung di storin ke tahap pertama. Di tahap pertama saya ingat saya tadi cuma di store aja, langsung dipanggil tuh langsung bayar yang untuk pembayaran SIM. Untuk pembayaran SIM biayanya 80.000 kalau nggak salah ya, bener 80.000. Setelah itu sebenarnya semuanya lancar sih proses-prosesnya. Kita membayar SIM 80.000, setelah membayar datanya disesuaikan dulu sesuai apa enggak. Kalau setelah itu kalau udah sesuai nanti jalan sampai seterusnya. Setelah itu kita ditawarin mau ikut jasa apa, asuransi jasa Raharja ya, jasa Raharja apa enggak gitu. Saya enggak aja lah, sekarang kok jasa Raharja juga kalau mau apa suruh bayar juga, nggak tahu deh gimana jasa. Nah setelah itu langsung dipanggil, tapi ngantri, langsung dipanggil untuk foto. Sebelum foto kita nanti sidik jari 10 sidik jari itu ditempelin semua, setelah itu foto. Setelah foto tinggal nunggu jadi. Setelah itu jadi, terus kita dipanggil, dapat dah SIM-nya. Mana SIM-ku tadi deh? Masuk dong. Masih masuk dompet bro. Nih tuh tak tutupin kodenya ya, tapi ini dapat SIM. Oke. Nah sekarang udah jadi, termasuk cepet sih prosesnya. Saya tadi datang 11:30, terus jam 10 selesai kalau nggak salah, jam 10 selesai. Nah informasi buat teman-teman yang belum tahu, misalkan nih saya kan kemarin KTP-nya sebelum ini KTP saya Ngawi, SIM saya Ngawi, saya pindah ke Magetan, itu nggak perlu mutasi sekarang, langsung aja ke tempat mana kita berada sesuai KTP, nanti akan dirubah tanpa harus mutasi. Secara otomatis di tempat tersebut nanti SIM kita akan berubah alamatnya, jadi lebih simpel. Tapi ada yang perlu ketahui juga, misalkan matinya SIM itu taruhlah ya tahun ini, nah tanggal 10, tapi sekarang kayak tempat saya ini sudah saya perpanjang, itu maka habisnya di tanggal kita memperpanjang. Makanya kita harus lebih teliti dalam mengecek nanti. Kalau di tahun kalau saya 2021 berarti 2026 saya harus ngecek tanggal matinya itu tanggal berapa, karena sekarang tidak sesuai. Cuma enaknya sekarang di mana-mana kita bisa memperpanjang SIM, tidak harus di tempat sesuai KTP kita. Jadi misalkan kita lagi ada di Jakarta, bisa langsung kita perpanjang di Jakarta tanpa ribet begitu. Jadi kayaknya informasinya itu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Untuk pengurusan SIM sampai saat ini nggak ada, kalau di Magetan nggak ada yang harus menggunakan vaksin. Jadi yang bertanya-tanya harus vaksin apa enggak, harus vaksin atau enggak, kalau di Magetan nggak perlu vaksin, maksudnya nggak perlu surat vaksin, nggak dimintain, nggak jadi persyaratan. Mungkin cukup sekian ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.